Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Rismaya Zahra dengan NIM 228626119, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan susunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari capaian pembelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional pendidikan. Proses perencanaan pembelajaran terbagi menjadi 4 tahap, yaitu memahami CP, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dan merancang pembelajaran. Sebagai contoh, CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Pada saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Terdapat 4 langkah dalam memahami CP. Yang pertama, memahami rasional, yaitu pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami tujuan, yaitu kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Yang ketiga, memahami karakteristik, yaitu menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Yang keempat, capaian per fase, yaitu kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Pemahaman terhadap CP sangat penting untuk memberikan layanan pembelajaran yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Mari kita praktik memahami CP dengan contoh IPAS di fase B. Yang pertama, memahami rasional, yaitu mengapa peserta didik perlu memahami mata pelajaran ini. Dari teks ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mapel IPAS menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkup materi yang dibahas dalam IPAS memiliki keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memahami apa fokus utama dalam mata pelajaran ini. Bagaimana mata pelajaran ini dapat berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan berbagai topik yang dibahas dalam mata pelajaran IPAS, diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, mempelajari karakteristik mata pelajaran. Apa saja karakter dan elemen yang terdapat dalam mata pelajaran? Ada 2 elemen dalam pembelajaran IPAS, yaitu pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Yang ketiga, mempelajari karakteristik mata pelajaran, yaitu apa yang akan dipelajari di fase ini dan kata-kata kunci apa yang penting dalam CP. Misal dalam kalimat ini disebutkan peserta didik akan mempelajari keterkaitan antara pengetahuan IPAS dengan konsep-konsep yang ada di lingkungan sekitar. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif pada mata pelajaran IPAS fase B. Sebelum dimulai, siapkan dokumen capaian pembelajaran, buku, dan laptop. Langkah pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Berikut contoh elemen pemahaman IPAS. Pada kalimat ini, kompetensi yang dimiliki adalah menganalisis hubungan. Lingkup materinya adalah fungsi panca indera. Pada kalimat selanjutnya, peserta didik diminta untuk membuat alat simulasi. Lingkup materinya adalah siklus makhluk hidup. Selanjutnya, mengelompokkan hasil identifikasi. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat, karena dalam karakteristik mata pelajaran IPAS, setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup yang berbeda-beda. Kita juga bisa mengelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama. Misal pada contoh berikut dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup energi. Tahap terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran.
Misalnya untuk kalimat pada CP berikut dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Namun ada kalanya saat merumuskan kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Menyusun alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A. Yang pertama, adanya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Dari kompetensi di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Bisa dimulai dari materi yang dipahami ke materi yang lebih abstrak. Peserta didik dapat dipaparkan pada teks yang sesuai dengan kemampuan membacanya, kemudian meningkat kompleksitasnya secara bertahap. Apabila kemampuan membaca peserta didik meningkat, maka pendidik dapat memintanya membaca bagian yang lebih banyak, hingga akhirnya peserta didik mampu membaca dengan mandiri. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas karena satu fase bisa terdiri 1-3 tahun. Pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau di kelas 2. Misalnya pada menulis teks deskripsi kelas 1 masih pada tahap apa yang dimaksud teks deskripsi. Sedangkan pada kelas 2 sudah mengenal teks yang lebih kompleks dan menulis teks deskripsi yang lebih panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua.